Di episode Cek Ombak kali ini, gue akan tipis-tipis membahas dan juga meminta pendapat teman-teman siapa saja pemain-pemain yang menurut kalian mendapat label overrated yang masih main di NBA atau yang pernah main di NBA. Coba kita gas. Ketemu lagi di episode Cek Ombak. Udah lama nggak bikin Cek Ombak. Hari ini hari Selasa jam 17.55. Jam 17.55 berarti untuk teman-teman yang sedang menjalani puasa. Sebentar lagi waktunya untuk berbuka puasa. Walaupun saya tidak berpuasa, tapi ritual gue setiap tahun selalu setiap hari gue selalu menyiapkan biji salak sama kolak pisang. Dan gue selalu minum ini, makan ini pada saat jam berbuka puasa. Jadi kolak pisang dan biji salak is the GOAT. Pokoknya GOAT itu, nggak ada yang ngalahin. Itu selalu jadi hidangan saya. Walaupun gue nggak berpuasa, tapi nggak tahu udah kebiasaan aja. Gue pengen makan itu pas jamnya berbuka puasa. Oke, di episode Cek Ombak hari ini, gue menerima satu pertanyaan dari salah satu followers gue di Instagram kemarin. Kalau dilihat dari DM-nya, ini yesterday, berarti kemarin ya. Kemarin, dan gue janji akan membahas topik ini di episode Ngobrol NBA. Tapi gue akan jadikan itu sebagai episode Cek Ombak. Hari ini, pertanyaannya ini dari teman kita namanya Mamut. Kalau ditambahin H, Mahmud berarti mamah muda ya. Tapi ini Mamut. Oke, pertanyaannya seperti ini. Koiril boleh gak minta buat dibahas pemain-pemain yang terlalu overrated di episode Ngobrol NBA selanjutnya? Makasih kok. Oke. Ini topik yang bentar ya. Jatuh sendoknya buat makan biji salak. Aduh, jatuh. Oke, pemain-pemain yang overrated. Oke, ini topik yang sebenarnya gue pribadi nggak terlalu suka karena gue lebih suka membahas pemain-pemain yang underrated sebenarnya. Let's say nama-nama pemain yang underrated, misalnya Domas gitu ya. Itu kan enak gitu ngebahasnya. Oh, underrated karena ini, karena itu, karena dia layak sebenarnya masuk All-Star tapi dia selalu terlupakan bla bla bla. Sebenarnya pembahasannya bisa kemana-mana. Dan pemain-pemain yang ada di otak gue untuk yang underrated sebenarnya banyak gitu ya. Let's say as simple as kayak CJ McCollum gitu ya. CJ McCollum dari New Orleans Pelicans. Itu menurut gue salah satu pemain yang buat gue itu kategori pemain yang underrated menurut gue. Jamal Murray juga underrated. Overrated ini lain nih. Overrated ini sebenarnya ujung-ujungnya lebih ke ujung-ujungnya antara objektif dan subjektif lah, 50-50. Karena benchmarknya agak nggak ada pakemnya. Benchmarknya untuk melabeli seseorang pemain itu overrated itu setiap orang mungkin punya benchmark yang berbeda-beda. Jadi tanpa perlu berpanjang-panjang, gue nggak akan bikin episode ini terlalu panjang juga. Dan untuk teman-teman yang mau berkomentar, gue harapkan banyak sekali komentar yang muncul di episode kali ini. Untuk 2 komentar yang beruntung gue pilih, nanti gue undi, akan mendapatkan masing-masing 1 voucher berlangganan video platinum selama 1 bulan gratis. Kode vouchernya gue udah dapet nih dari orang video, jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Nanti dalam beberapa hari ke depan sebelum di episode Cek Ombak selanjutnya, gue akan umumkan pemenang untuk episode Cek Ombak kali ini. Kode vouchernya sudah ready, siap, langsung gue email. Yang menang 2 orang yang beruntung bisa mendapatkan masing-masing 1 voucher. Lumayan bro, berlangganan 1 bulan gratis video platinum, mau NBA playoff. Jadi sudah mesti siap nonton, nggak boleh nggak nonton NBA playoff ya. Oke, balik lagi ke topik yang tadi, overrated. Again, benchmarknya nggak ada pakemnya. Kalau gue pribadi, buat gue seorang pemain itu bisa dikatakan overrated, nggak boleh terlalu cepet lah. Kayak misalnya dia pemain tahun kedua, tahun ketiga, kayak misalnya Wemby gitu, dibilang overrated nggak bisa sebenarnya karena dia baru rookie, dia baru tahun pertama di NBA, waktunya masih sangat panjang. Jadi itu salah satu perhitungan dari gue, paling tidak dia udah 5 tahun lah di NBA. Jadi ini udah di tahun ke-6 dan seterusnya. Atau dia sudah nggak main di NBA, tapi pernah bermain di NBA untuk jangka waktu yang
belasan tahun, tapi dalam belasan tahun itu menurut gue dia overrated. Jadi coba mungkin gue nggak menyiapkan data atau apapun, jadi ini berdasarkan subjektif dan apa yang gue eye test aja, yang gue amati selama pemain ini main di NBA. Oke, mungkin pemain-pemain yang masih aktif dulu dan dikategorikan sebagai statusnya udah di atas pemain bintang lah, udah superstar lah ya, udah superstar. Pemain-pemain yang kecil-kecil dulu deh, yang posisinya guard dulu lah ya. Yang menurut gue pribadi overrated, yang pertama itu adalah Donovan Mitchell. Nggak tahu kenapa sejak Donovan Mitchell gue melabeli dia overrated, buat gue pribadi itu pas dia di Utah Jazz sebenarnya. Kalau di Cavs menurut gue sekarang udah lumayan mendingan, dia lebih menjadi team player, dia lebih mateng dan dia lebih bisa berkompromi dan nggak terlalu egois dan lain-lain. Tapi ketika dia di Utah Jazz waktu itu, zaman-zamannya dia sama Rudy Gobert itu gitu-gitu, gue ngecap dia overrated. Setiap kali Utah Jazz gagal di babak playoff, nggak tahu kenapa gue selalu memberikan reaksi, bisa di IG atau di mana, gue langsung setiap kali ditanya kenapa Utah Jazz selalu mentok di playoff, di situ lagi. Selalu bagian dari jawaban gue pasti gue bilang karena Donovan Mitchell itu overrated. Jadi gue mencap Donovan Mitchell, mohon maaf ya, Donovan Mitchell itu overrated. Yang kedua, pemain guard yang gue anggap juga overrated itu adalah Trae Young. Nggak tahu kenapa gue menganggap Trae Young itu overrated. Nggak ada yang salah sama Trae Young sebenarnya. Dia waktu di playoff series lawan New York Knicks yang dia bow down ke pas lagi di Madison Square Garden gitu-gitu, keren. Yang dia begini-begini keren asli. Dia jadi public enemy, mau jadi villain dan keren. Tapi nggak tahu kenapa menurut gue dia di situ-situ aja gitu loh, nggak bisa naik lagi, kayak udah mentok gitu menurut gua. Dan hype-nya gede. Kalau Trae Young itu hype-nya gede. Jadi buat gue Trae Young masuk ke dalam kategori yang overrated. Yang ketiga, gue nggak mau ngomong ini karena dia adalah adik saya sendiri. Tapi mau tidak mau gue harus berbicara secara realistis. Menurut gue Russell Westbrook itu masuk kategori overrated. Jadi mohon maaf, adik saya yang paling saya cintai dan amat saya sayangi sampai kapanpun. Gue bakal tetap support dia. Gue berharap dia bisa dapat cincin di Clippers atau entah dimanapun nanti dia pindah kemana lagi, gue nggak tahu. Tapi ketika dia lagi di puncak-puncaknya, sampai sekarang dia udah mulai turun dan dia udah mulai menerima role-nya dia lah ya. Tapi ketika lagi di puncak-puncaknya, pas dia jadi MVP, pas dia nge-lead OKC sendirian, pas masih ada zamannya KD, Harden dan kawan-kawan, Ibaka dan kawan-kawan. Terutama ketika dia sendirian mencoba nge-carry OKC itu. Westbrook itu overrated menurut gue. Dia rajanya triple-double, dia finish the season with average triple-double, menjadi MVP. Tapi di mata gue, sesayang-sayangnya gue sama dia masuk ke dalam kategori overrated menurut gue. Mohon maaf Brody. Kalau untuk yang front court, yang tadi back court ya, bahas yang pemain-pemain guard. Pemain-pemain guard mungkin yang baru-baru gitu ya, yang baru-baru, yang belum bisa dikategorikan sebagai overrated juga, tapi yang udah mulai ada gejala-gejala menjadi overrated. Jordan Poole sih. Dia ketolong kemarin, hype-nya naik banget ketika di Warriors ya. Tapi musim ini very very disappointing. Walaupun belakangan ini di belasan game terakhir dengan role-nya dia sebagai six man ya. Sekarang Bilal cedera, mungkin dia naik lagi ke starting five. Tapi as a six man dia bagus tuh. Average-nya semua naik. Points per game semua naik, akurasi tembakannya juga jauh lebih bagus, lebih pede. Nggak tahu dia kayak lebih pede jadi
emang jadi six man kayaknya. Tapi kemarin ketika dia jadi starting lineup dan diharapkan dia bersama Kyle Kuzma bisa menjadi fondasi buat Washington Wizards, itu menurut gue dia fail melakukan itu gitu. Jadi ya dia nggak bisa dibilang overrated, tapi musim ini dia jauh di bawah ekspektasi orang-orang gitu. Nggak ada pool party pokoknya musim ini. Pemain yang kedua nggak terang-terangan ada di kategori overrated, tapi dengan hype-nya yang begitu tinggi menjelang musim ini kemarin, menurut gue Austin Reeves itu agak di bawah ekspektasi. Gue nggak tahu ekspektasi orang sama Austin Reeves bisa setinggi apa musim ini, tapi dia bagus sih sebenarnya. Dia bagus, aman-aman aja sebagai opsi third option misalnya selain LeBron sama AD. Ada Austin Reeves, ada D'Lo juga pastinya ya sebagai opsi ketiga, opsi keempat, bahkan bisa jadi opsi kedua kadang-kadang. Kalau lagi jago mah jago, cuma nggak tahu kenapa hype-nya terlalu besar kemarin. FIBA, dia launching sepatu signature shoes yang baru dan lain-lain. Kayaknya mungkin ekspektasi gue agak terlalu tinggi buat Austin Reeves. Jadi agak sedikit di border menuju ke overrated gitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Oke, itu yang pemain kecil-kecil, pemain guard. Kalau pemain yang front court, yang small forward, power forward, center, mungkin pemain-pemain dulu kali ya. Kalau sekarang sih kayaknya sih nggak terlalu banyak. Tapi yang kalau dulu nggak tahu kenapa gue menganggap ada dua nama nih. Untuk let's say untuk small forward lah ya, untuk posisi 3. Yang pertama adalah Carmelo Anthony. Gue again ini agak sedikit subjektif, dan karena gue juga dulu kesal sama dia tuh ngegrecokin Jeremy Lin ketika Linsanity lagi hype-hypenya waktu itu. Ada sedikit kecemburuan dari Carmelo Anthony karena spotlightnya lumayan diambil karena dia cedera juga waktu itu sebenarnya. Tapi sejak dari itu nggak tahu, gue memang agak sedikit punya negatif issue dengan Carmelo Anthony. Subjektif memang. Tapi nggak tahu, Carmelo menurut gue ya ada di kategori overrated kalau buat gue. Yang kedua adalah T-Mac. Tracy McGrady juga menurut gue ada di kategori overrated. Pemain-pemain yang gue sebutin dari tadi sepertinya belum punya cincin ya. Semuanya belum punya cincin kecuali Jordan Poole. Jordan Poole udah punya cincin. Carmelo sama T-Mac, again gue melihat performa mereka di babak playoff, apalagi T-Mac gitu ya. Tahun-tahun nyoba lagi dan selalu fail di babak playoff, dan akhirnya dia pun nggak bisa dapetin cincin sampai dengan dia pensiun, bahkan sampai dia jadi role player pun di San Antonio Spurs itu dia juga fail buat dapet cincin gara-gara tembakannya kayak Allen waktu itu pas di final lawan Miami Heat tuh. Hampir aja tuh timnya dapet cincin tuh sebenarnya di Spurs, tapi nggak jadi dapet cincin. Pas timnya keluar dari Spurs, pensiun nggak masalah ya, tahun depannya Spursnya juara tuh. Dia kesian lah T-Mac, tapi ya nggak tahu, gue mengkategorikan dia sebagai sedikit overrated sebenarnya menurut gue. Kalau center mungkin nggak banyak ya. DeAndre Ayton sih pasti sekarang overrated. Kalau gue tuh cukup tegas gue mengatakan DeAndre Ayton tuh agak sedikit overrated. Tapi DeAndre Ayton ya karirnya masih panjang, mudah-mudahan dia sehat. Yang all time yang udah pensiun siapa ya? Center ya? Dwight Howard enggak sih menurut gue. Yao Ming kali. Hah? Yao Ming kali, nggak tahu, gue kebayangnya tiba-tiba Yao Ming sih kalau yang overrated. Ini menurut gue Yao Ming mungkin gue nggak bisa relate dengan gaya mainnya dia. Dia juga nggak dapet cincin juga, dan hype-nya memang gede banget kan karena dia orang Chinese dan supporternya banyak sekali, fansnya banyak sekali. Ya mungkin Yao Ming sih kalau center ya buat gue ya. Tapi yang sangat gue pede dari semua nama-nama yang gue sebut tadi gitu ya, yang gue pede untuk melabeli dia sebagai overrated, itu adalah adik saya sendiri, yaitu Russell Westbrook. Itu pede gue nge-labelin dia overrated. Itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih dengan sebutan overrated. Kalau dia terima-terima aja dan dia
dan dia nggak masalah, ya nggak, sebenarnya nggak masalah, nggak ada masalah. Again, kita semua punya pendapat yang berbeda. Dan angle-nya pun berbeda-beda, benchmark-nya berbeda-beda, point of view-nya berbeda-beda. Jadi langsung aja tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, gas di kolom komentar, sebutin aja 2 atau 3 lah, 2 atau 3 pemain. Guard boleh, small forward boleh, center boleh, yang udah pensiun boleh, yang masih main, tapi jangan yang baru-baru ya, yang rookie tahun kedua, tahun ketiga jangan dibilang overrated lah, kesian itu masih napak gitu, masih naik terus. Langsung aja gas di kolom komentar beberapa nama yang menurut kalian overrated. Kalau boleh pakai alasan, sebutin aja alasannya apa, yang simple-simple aja. Kalau tanpa alasan pun nggak apa-apa, nggak salah juga. 2 komentar yang beruntung akan bisa membawa pulang, bukan membawa pulang karena di email, nggak perlu dibawa pulang, akan bisa mendapatkan, memenangkan masing-masing 1 voucher berlangganan video platinum 1 bulan gratis persembahan dari Video Sports. Pemenangnya akan gue umumkan di episode Cek Ombak selanjutnya. Oke, segitu aja pembahasan yang cukup sensitif dan saya agak kurang nyaman membahasnya sebenarnya, tapi that's it. Itulah yang pendapat dari gue tunggu pendapat dari teman-teman, dan gue pengen juga baca-baca di kolom komentar ya. Thank you guys for watching Cek Ombak. I'll see you guys on the next episode. I'm out.